kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir. Semoga sehat semua. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita kali ini mengenai kelanjutan dari kelas hukum pemilu ya, pemilihan umum. Nah, setelah sebelumnya rekan-rekan banyak mengkaji, banyak pengajar berbicara mengenai pemilu, tapi mungkin lebih dari sudut pandang hukum tata negara. Di kesempatan kali ini kita kedatangan pengajar luar biasa, tamu dari bidang studi lain, tapi sudah mulai, alhamdulillah sih kita berharap ini terus berlanjut ya Prof. Jadi nanti kita lebih komprehensif pemahamannya mengenai pemilu gitu ya. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita ada Profesor Topo Santoso. Meskipun beliau guru besar hukum pidana, tapi beliau sangat ahli dan bahkan disertasi beliau tentang pemilu gitu ya. Kemudian saya ngikutin waktu Prof. Topo dikukuhkan guru besar juga pidatonya mengenai pidana pemilu. Jadi kalau ditanya siapa ahli pidana pemilu di Indonesia ya Prof. Topo Santoso gitu ya. Bahkan Mahkamah Konstitusi, DKPP, Bawaslu, KPU sering mengundang Prof. Topo untuk berbicara mengenai pemilu secara umum maupun pidana pemilu secara spesifik. Nah, perkuliahan kali ini kita tayangkan di YouTube juga ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran juga bagi yang lain. Tanpa berpanjang kalam lagi, kepada Prof. Topo kami persilahkan. Terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum dan selamat siang teman-teman mahasiswa semua ya. Wah, ini saya berbahagia sekali dan terhormat menjadi guest speaker untuk mata kuliah HTN. Sebetulnya jadi bagi anggota tim dosen ya. Dan materi yang saya sampaikan ini mungkin tadi seperti disampaikan oleh Mas Ali agak berbeda. Saya akan berbicara dari sudut pandang electoral justice. Ya, jadi kalau kita pernah mendengar istilah criminal justice ya, bahkan saya lihat di literatur juga ada civil law justice ya. Sekarang kita mau bicara tentang electoral justice. Kalau kita di mata kuliah pernah mendengar istilah alternative dispute resolution (ADR), dalam pemilu juga ada ya. Election dispute resolution, jadi EDR. Ya, jadi sebetulnya ini satu bidang bidang ilmu ya, satu field ya, field of studies ya, satu bidang kajian yang sangat menarik teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara pemilu itu memang spektrumnya luas sekali. Jadi mungkin dari dosen-dosen hukum tata negara sebelumnya sudah dibahas berbagai hal tentang pemilu. Ada satu spektrum yang ingin saya diskusikan dengan teman-teman semua ya. Saya akan mulai. Saya bisa share screen Mas Ari? Ya. Bisa Prof. Tuh sudah Prof. Baik. Sudah terlihat ya. Jadi ini saya beri judul penegakan hukum pemilu dan pemilihan di Indonesia. Jadi saya bicara sekaligus dua ya, karena kalau kita bicara pemilu berarti kita bicara tentang pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, DPRD. Ya. Sementara kalau kita bicara pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, ya biasanya atau populernya disebut dengan pilkada, ya pemilihan kepala daerah. Tapi kalau saya baca di undang-undang, istilahnya tidak ada pilkada ya. Istilah yang digunakan sebagai singkatan dari pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu adalah pemilihan. Ya, memang agak aneh juga ya singkatannya pemilihan. Saya dalam berbagai forum orang bingung, jadi kebanyakan orang menyebut pilkada. Jadi kita samakan saja lah istilah pemilihan dan pilkada. Ya maksudnya adalah pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Karena tindak pidana pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu serta sengketa itu banyak yang mirip antara pemilu dan pemilihan atau pilkada, ya kita bahas sekaligus gitu. Nah, tadi Mas Ali sudah menyampaikan bahwa saya sebetulnya dosen hukum pidana ya. Mungkin sebagian teman-teman pernah ikut kuliah saya. Memang saya pengajar hukum pidana. Tapi hukum pidana itu juga bisa masuk kemana-mana juga.
Ya, jadi ada berbagai undang-undang bukan pidana, tetapi di dalamnya ada ketentuan pidana atau criminal provisions. Ya, kenapa ada ketentuan pidana? Barangkali sanksi pidana dianggap mungkin bisa juga untuk menanggulangi berbagai pelanggaran di berbagai bidang kehidupan. Ya, walaupun itu sebenarnya bukan secara khusus, bukan menyangkut pidana, tapi berbagai bidang kehidupan itu kadang-kadang membutuhkan sanksi pidana. Begitu juga dalam pemilihan umum. Ya. Bahkan di KUHP kita, ya KUHP kita ini sebenarnya masih dari Belanda ya, masih berasal dari Wetboek van Strafrecht ya, for Netherlands Indie yang disahkan 1915 dan berlaku secara resmi 1918. Itu ada beberapa pasal tentang pemilu, sudah ada. Kita bayangkan nggak, itu kan sebelum kemerdekaan. Ya sudah ada pasal-pasal itu. Kenapa? Ya karena di Belanda sudah ada pemilu ya Mas Ali ya. Sebelum kita merdeka di negeri Belanda sudah ada pemilu. Karena Wetboek van Strafrecht untuk Hindia Belanda itu hanya merupakan salinan dari KUHP Wetboek van Strafrecht di Belanda 18 kalau tidak salah 1881 ya. Dan sehingga karena di Belanda ada pemilu ya di pasal-pasal tentang tindak pidana pemilu pun ada di dalam KUHP. Oke, sekarang saya akan mulai begini. Ini tadi ya perbedaan antara pemilu dan pemilihan, saya kira teman-teman sudah paham. Nah, mungkin ini juga sudah pernah diulas sebelumnya oleh teman-teman dosen, oleh Mas Ali dan teman-teman ya. Saya akan kutip dari International IDEA. International IDEA itu adalah suatu lembaga internasional ya, bukan di bawah PBB, itu semacam NGO internasional yang membidangi tentang pemilihan umum. Tahun 2014 dia mengeluarkan publikasinya, terbitannya, dan salah satunya membahas tentang 21 komponen of legislation on election. Jadi 21 komponen tentang perundang-undangan menyangkut pemilu. Ya. Nah ini saya sebetulnya yang kita kupas ini kan seperti saya katakan tadi sangat luas spektrum pemilu itu. Mulai dari structure of the legal framework, ya, kerangka hukum pemilunya. Kemudian electoral system, sistem pemilunya. Electoral boundaries, ya, tentang dapil, daerah pemilihan. Political parties, tentang partai-partai politik. Political finance, tentang pendanaan politik. Electoral management, tentang lembaga penyelenggara pemilunya. Gender equality, tentang kesamaan gender. Dan sebagainya. Lalu ada tentang voter registration, pendaftaran pemilih, registration of candidates, pendaftaran dari calon ya. Kemudian ada electoral campaigns, kampanye pemilu. Lalu ada polling nomor 18 ya, itu tentang pemungutan suara. Makanya ada polling station TPS gitu ya, polling. Lalu ada nomor 19 counting and result management, ya, rekapitulasi dan penghitungan dan rekapitulasi. Dan ke-20 electoral justice. Lalu 21 tentang electoral offenses. Nah, bagian Mas Ali dan teman-teman dosen HTN itu mulai dari nomor 1 sampai nomor 19 itu mesti sudah dibahas atau akan dibahas gitu ya. Itu menyangkut hukum pemilu juga. Nah, yang saya akan bahas khususnya yang nomor 20 dan 21, electoral justice ya, dan electoral offenses. Electoral justice ini kadang-kadang terjemahkan dengan keadilan pemilu, tapi kata justice itu juga kadang-kadang artinya kan luas ya. Bisa keadilan, bisa peradilan, bisa proses penyelesaian sengketa dan sebagainya. Jadi arti justice itu. Nah, makanya istilah criminal justice system misalnya, dulu mau diterjemahkan dengan sistem keadilan pidana, tapi kemudian banyak yang tidak setuju, termasuk Profesor Marjono Sodiputro, itu mantan dekan di FHUI, ya, sesepuh saya itu. Nah, dia mengusulkan istilahnya sistem peradilan pidana. Jadi sampai saat ini istilah electoral justice itu di Indonesia lebih banyak diterjemahkan dengan peradilan pidana. Tapi nanti saya akan sedikit diskusi mengenai istilah electoral justice itu ya. Kemudian 21 electoral offenses. Nah, kata offenses itu maknanya adalah tindak pidana. Jadi electoral itu pemilu, jadi electoral offenses itu tindak pidana pemilu. Oke. Nah, tapi sebetulnya persoalan hukum di dalam pemilu tidak hanya menyangkut electoral offenses.
Ya, tidak hanya menyangkut tindak pidana pemilu. Ya, karena menyangkut juga pelanggaran administrasi, kemudian sengketa dalam proses, sengketa hasil, kemudian juga menyangkut dengan pelanggaran kode etik penyelenggara, dan lain sebagainya. Ya, nah, mudah-mudahan saya ada waktu untuk secara ringkas membahas itu semua ya. Lalu di terbitan yang sama, di tahun yang sama, International IDEA membuat, sebetulnya ini bukan International IDEA yang membuat, karena berbagai hak ini sudah ada dalam konvensi-konvensi, sebentar ini kayaknya agak mengganggu. Dalam berbagai konvensi tentang, ini ya, konvensi-konvensi PBB ya, itu sudah diatur. Jadi ini International IDEA lebih banyak mengumpulkannya dan kemudian mengidentifikasinya menjadi satu urutan yang jelas, yang sistematis. Ada 20 kewajiban pemilu yang dikenal secara luas di dunia internasional. Apa saja? Pertama adalah right and opportunity to participate in public affairs, right and opportunity to vote, right and opportunity to be elected, periodical election, universal suffrage, equal suffrage, secret ballots, dan sebagainya. Yang kita di Indonesia itu juga mengenalnya ada asas luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan seterusnya gitu ya. Saya ingin melompat. Kewajiban ke-16 adalah prevention of corruption. Ini adalah kewajiban yang baru. Dulunya belum masuk ini di kewajiban-kewajiban pemilu. Nah, ini saya setuju ini dimasukkan dalam kewajiban pemilu. Kenapa? Karena ternyata dalam pelaksanaan pemilu pun rawan dengan korupsi. Ya, kita tahu dalam pemilu atau pilkada itu ada banyak sekali dana ya untuk budget pemilu atau pilkada itu luar biasa besarnya, triliunan, bertriliun-triliun. Baik untuk lembaga penyelenggaranya ya maupun untuk pelaksanaan pemilunya, penyediaan TPS, penyediaan kotak suara, penyediaan surat suara itu luar biasa besarnya. Sehingga potensi korupsi itu sangat besar ya. Kita tahu ya dalam sejarah kita ada beberapa komisioner KPU yang didakwa korupsi dan kemudian masuk penjara sekian tahun lamanya. Itu ada ya. Dan sampai sekarang saya kira itu masih tetap rawan ya. Kemudian yang kewajiban ke-17 itu juga penting, rule of law. Kewajiban ke-18, right to an effective remedy, hak atas penyelesaian yang efektif. Nah, penyelesaian. Jadi karena hak memilih, dipilih itu bagian dari human rights, maka kalau itu tidak bisa dipertahankan jika dilanggar, maka ya nggak ada artinya. Oleh karena itu, kalau hak kita dilanggar, hak memilih kita atau hak dipilih kita dilanggar, harus ada jalan keluar, harus ada remedy, harus ada solusi, harus ada perbaikan untuk itu. Makanya disebut right to an effective remedy, hak atas pemulihan yang efektif. Ya. Kemudian yang ke-20, states must take necessary steps to give effect to rights. Jadi negara itu harus menjamin tadi ya pemulihan hak-hak kita dan juga penyelesaian dari semua pelanggaran, semua sengketa dan sebagainya. Nah, ini saya mau mendasari kuliah kali ini dari tadi ya komponen-komponen pemilu internasional dan juga dari kewajiban-kewajiban pemilu yang dikenal secara internasional. Ya. Nah, ini adalah landasan hukumnya. Ini saya kira walaupun sudah dibahas sebelumnya, saya tidak ada salahnya saya ulang. Jadi untuk dasar hukum pemilihan umum di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan ini merupakan saya kira substansi pengaturannya gabungan dari 3 undang-undang di bidang pemilu, yaitu Undang-Undang Pemilihan Presiden, Undang-Undang Pemilihan DPR, DPD, DPRD, dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Sampai sekarang masih berlaku Undang-Undang 7 tahun 2017. Ya. Kemudian juga, kalau untuk pilkada atau pemilihan gubernur, bupati, wali kota, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Jadi dulu sebenarnya landasan hukumnya itu ada di Perpu 1 2014. Nah, ini sudah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang 1 tahun 2015. Nah, ini ya sudah diubah dengan Undang-Undang 8 tahun 2015, lalu diubah lagi dengan Undang-Undang 10 tahun 2016, dan terakhir diubah dengan Perpu Nomor 2 tahun 2020.
Yang ini sudah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang 6 tahun 2020. Nah, saya mau singkat saja. Yang panjang tadi menjadi undang-undang pemilihan, sementara untuk pemilu saya sebut undang-undang pemilu, gitu ya. Jadi kalau undang-undang pemilu itu berarti pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, sedangkan undang-undang pemilihan itu menyangkut pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Nah, selain undang-undang, di bawahnya itu ada banyak peraturan, terutama peraturan-peraturan KPU, yaitu biasa disingkat dengan PKPU, dan peraturan-peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, ya, atau sering disingkat dengan Perbawaslu. Ya, ada banyak sekali. Ya, nanti teman-teman silakan browsing saja. Lalu selain itu juga ada peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau peraturan DKPP. Ya, khususnya menyangkut kode etik penyelenggara pemilu serta mekanisme penyelesaiannya. Kemudian ada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang PHPU dan PHP. PHPU itu perselisihan hasil pemilu dan PHP itu perselisihan hasil pemilihan. Itu sudah ada pengaturannya. Selain diatur sebagian di Undang-Undang MK, juga diatur lebih detail dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga ada peraturan Mahkamah Agung, misalnya berkaitan dengan pelanggaran administrasi yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, itu jika berujung pada diskualifikasi kandidat, ya, maka bisa diajukan upaya hukumnya sampai ke Mahkamah Agung. Nah, itu mungkin ya secara umum tentang dasar hukum. Lalu apa itu electoral justice? Ya, di dalam dokumennya International IDEA, electoral justice tadi in general terms involves the mean and mechanism, menyangkut ya mean, sarana-sarana dan mekanisme-mekanisme untuk apa? For ensuring that each action, procedure, and decisions related to electoral process is in line with the law. Jadi untuk memastikan, jadi mekanisme sarana-sarana dan mekanisme yang memastikan bahwa setiap tindakan, setiap prosedur, dan setiap keputusan berkaitan dengan proses pemilu harus inline, ya, harus sejalan dengan hukum. Yang dimaksud di sini apa? Meliputi konstitusi atau undang-undang dasar, ya, statute law, undang-undang, international instrument and treaties, ya, instrumen internasional dan perjanjian-perjanjian internasional, and all other provisions, dan semua ketentuan-ketentuan. Demikian menyangkut di dalam with the law, ya, hukum ini adalah yang tadi saya sebutkan, peraturan-peraturan KPU, peraturan-peraturan Bawaslu, peraturan DKPP, peraturan MA, peraturan MK. Itu kalau untuk konteksnya Indonesia. Negara lain tentu ada juga, ya, ada undang-undang, ada subsidiary legislation, peraturan dua undang-undang dan sebagainya. Kalau negara common law tentu termasuk hukum di sini adalah putusan-putusan pengadilan, ya. Nah, tadi untuk apa itu semua? For protecting or restoring the enjoyment of electoral rights, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing, and receive an adjudication. Jadi untuk apa? Untuk melindungi dan memulihkan hak-hak memilih dan dipilih, dan juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa hak-hak terkait dengan pemilu mereka yang sudah dilanggar, yaitu bisa dipulihkan, dan juga kemampuan untuk melakukan komplain, gugatan, atau untuk didengarkan dan menerima suatu atau mengalami suatu proses adjudikasi sehingga haknya dipulihkan. Nah, kurang lebih begitu ya electoral justice. Nah, jadi sangat luas ini cakupan dari electoral justice ini, semua mekanisme, semua sarana untuk melindungi hak, untuk memulihkan hak, untuk mengajukan komplain, mengajukan gugatan dan memprosesnya sampai masyarakat yakin bahwa haknya bisa dilindungi, hak terkait dengan pemilunya. Itu. Nah, yang saya akan jelaskan berikutnya adalah terkait dengan itu semua, terkait dengan electoral justice itu untuk versi Indonesia. Ya. Nah, jadi cakupan electoral justice itu tadi electoral justice mechanism include all the means in place for preventing electoral disputes. Jadi cakupan dari electoral justice tadi adalah untuk pencegahan dari
sengketa dan pelanggaran pemilu, the formal mechanisms for resolving disputes by institutional means, mekanisme formal untuk menyelesaikan persengketaan secara institusional, kemudian the informal mechanism or alternative means for their resolution, atau mekanisme informal atau alternatif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Nah, itu semua tercakup dalam electoral justice. Nah, lalu kita bisa membedakan electoral justice itu. Jadi, among the mechanisms for resolving electoral disputes, a distinction should be made between, jadi di antara berbagai cara untuk menyelesaikan persengketaan atau permasalahan atau pelanggaran pemilu itu bisa dibedakan atas tiga kategori. Pertama, those that provide a formal remedy or are corrective in nature, such as the means of bringing electoral changes which annul, modify, or acknowledge the irregularity. Jadi yang pertama itu adalah suatu penyelesaian secara formal yang sifatnya korektif ya, yaitu memulihkan atau mengembalikan atau memperbaiki, itu sifatnya corrective in nature. Ya, jadi misalnya gugatan pemilu PHP atau PHPU ke MK, kemudian sengketa penyelesaian sengketa tahapan atau sengketa proses oleh Bawaslu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah those that are punitive in nature, which impose a penalty on the perpetrators, entity or persons responsible for the irregularity, such as election-related administrative and criminal liabilities. Jadi yang kedua adalah sifatnya punitif atau menghukum. Jadi hukuman dijatuhkan kepada para pelanggar. Ini baik menyangkut tindak pidana pemilu atau pelanggaran administrasi, ya. Termasuk juga mungkin ya pelanggaran kode etik. Lalu yang ketiga, those alternative mechanisms for electoral dispute resolution which are voluntary for the parties in dispute and frequently informal. Nah, ini adalah penyelesaian yang tidak formal, ya, penyelesaian secara alternatif, ya. Maka ada istilah alternatif electoral dispute resolution, ya. Electoral dispute resolution itu ya mekanisme untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran dan sengketa pemilu. Nah, saya sebut ada informal ya bisa saja kalau itu menyangkut sengketa atau dispute ya, tapi kalau menyangkut tindak pidana ya atau pelanggaran administratif tentu sifatnya lebih ke formal. Nah, saya mau stop dulu Mas Ali untuk beri kesempatan teman-teman mengajukan pertanyaan atau untuk memastikan bahwa yang saya sampaikan tadi sudah bisa dimengerti dan difahami. Jadi saya tutup dulu tayangan ini PPT-nya. Saya kembalikan dulu ke Mas Ali. Mungkin ada teman-teman yang mau mengelaborasi dulu atau menggali dulu dari pembahasan yang saya berikan ya, tadi sebagai pengantar. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan sekalian? Apakah sampai saat ini apakah bisa difahami atau tidak yang tadi saya jelaskan? Bisa ya. Oke. Pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Yang lain mungkin boleh dinyalain video ini, Atala, Fauzi, Asmi, semuanya. Ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang tadi Prof. Topo sampaikan? Atau mau gimana? Kita lanjut dulu. Mungkin pernah mendengar satu istilah atau satu permasalahan di dalam hukum pemilu atau di dalam kepemiluan yang mau digali atau ditanyakan boleh juga. Silakan. Ini pernah ikut pemilu nggak semuanya atau pilkada ya? Atau pernah diundang tapi golput Pak? Ya, lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan? Kayaknya belum nih Prof. Belum ya? Nah, belum ini dalam arti bisa difahami atau nggak tahu apa yang
tadi Pak Topo sampaikan. Ya, makanya kalau ada respon, jadi saya bisa tahu, wah benar bisa dimengerti atau tidak. Gitu. Nah, ini bisa dipahami, Prof. Salah satu bingung yang ngajar online gini lah, Prof. Jadi, oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya, siap, Prof. Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada yang bertanya. Oke, kita sampai di sini. Ini masih pengantar dulu nih. Pengantarnya panjang ya. Ini saya mau lewatkan saja. Nah, sekarang ada istilah electoral offenses. Tadi kan kita sudah bahas di di kewajiban pemilu internasional atau di dalam komponen pemilu tadi ya. Ada istilah electoral offenses, tindak pidana pemilu. An electoral offense is an act or omission defined as a criminal offense, usually through electoral legislation or general criminal legislation. Jadi tindak pidana pemilu itu adalah setiap tindakan atau tidak bertindak ya, pengabaian yang diatur sebagai suatu tindak pidana melalui perundang-undangan, saya kira, melalui proses di parlemen ya. Termasuk di dalamnya examples include electoral fraud, ya, kemudian voter coercion, ya, jadi pengancaman gitu ya, intimidasi dan sebagainya. Kemudian falsifying voter registration, manipulasi di dalam pendaftaran pemilih, atau violation of campaign financing provisions, itu tindak pidana terkait dengan pendanaan kampanye dan sebagainya. Jadi jumlahnya ada banyak. Nanti saya akan jelaskan. Mudah-mudahan masih ada waktunya. Ya. Nah, kerangka hukum pemilu di Indonesia secara umum saya kira sudah berusaha mengadopsi standar atau komponen pemilu demokratis sebagaimana ada di dalam kita kenal di standar-standar pemilu internasional. Nah, ini kita lewatkan. Kerangka hukum bukan hanya menjamin hasil pemilu saja, melainkan juga integritas hasil dan keseluruhan proses pemilu. Ya. Apa itu integritas pemilu? Ya, proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis ditandai oleh adanya kepastian hukum dalam pengaturan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu yang demokratis. Adanya integritas proses dan hasil pemilu dan sistem penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu secara adil. Nah, ini kita makin masuk ke dalam persoalan hukum yang terjadi dalam pemilu. Bisa sengketa, bisa juga pelanggaran, bisa tindak pidana. Tapi kadang-kadang dicakup dalam istilah electoral dispute. Jadi sebetulnya menyangkut dispute ini ya pelanggaran dan sengketa dan tindak pidana gitu ya. Jadi itu istilah dalam arti luasnya electoral dispute. Yang pertama adalah isu yang pertama, the validity of the result, validitas hasil. Jadi betulkah hasil pemilu atau hasil pilkada itu memang betul-betul valid, memang betul-betul mencerminkan suara para pemilihnya, ya. Sehingga ini kaitannya juga dengan the right to challenge the outcome of election, hak untuk menggugat hasil pemilu kalau merasa dicurangi hasilnya. Jadi saya merasa kalau misalnya pemilu anggota DPR misalnya, saya merasa suara saya cukup sehingga saya yang terpilih, tapi kalau ternyata tidak, gitu ya. Nah itu ada the right to challenge the outcome of election. Atau dalam pemilihan gubernur, bupati, wali kota, seorang calon gubernur merasa dia yang menang, ya dari perhitungannya versi dia, tapi kok KPU mengumumkan lawannya yang menang, gitu ya. Maka saya diberi kesempatan untuk menggugat hasil itu ke mahkamah. Ya, dalam hal ini kalau di Indonesia Mahkamah Konstitusi. Kalau di negara lain ada misalnya electoral court, ya pengadilan pemilu, atau electoral tribunal seperti negara-negara Amerika Latin. Ya. Yang isu kedua adalah the administrative action of election officials to correct a problem, which infers the right to seek redress for violation of suffrage rights. Jadi tindakan administratif untuk mengoreksi atau memperbaiki. Tadi kita sudah bahas ya sebelumnya. Jadi ada sifat dari electoral justice tadi yang terkait dengan sifatnya korektif, memperbaiki ya. Dan yang terakhir, yang isu yang ketiga adalah criminal prosecution against those who have corrupted or attempted to corrupt the election process. Penuntutan pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana pemilu. Jadi 3 isu itu. Isu penting yang saya kira ada di seluruh dunia, ini dibahas juga seluruh dunia. Yaitu untuk menggugat hasil pemilu kalau dia merasa dia dicurangi, kemudian
perbaikan secara administratif, ya jika ada kesalahan atau kekeliruan secara administratif, dan yang ketiga adalah penuntutan pidana jika ada tindak pidana pemilu. Nah, ini saya mau lewatkan saja, nanti silakan teman-teman dibaca. Ini saya lewatkan juga, ya. Nah, tidak ada metode tunggal yang cocok untuk semua negara. Jadi, tadi kita berbicara mengenai electoral justice, mengenai sarana atau mekanisme yang digunakan untuk memulihkan hak atau menyelesaikan pelanggaran atau menyelesaikan sengketa dan sebagainya, sehingga orang yang masyarakat yang merasa haknya dilanggar atau pihak-pihak yang merasa haknya dilanggar hak terkait pemilunya bisa dipulihkan gitu ya. Nah, ternyata mekanisme atau sarana itu there is no single methods that is equally suited to all countries. Jadi tidak ada metode tunggal, metode yang sama yang bisa digunakan dan cocok di semua negara. Itu ya tidak ada. Jadi no single methods. Kemudian yang kedua, which model is endorsed largely depends upon the degree of consolidation reached in the democratic process. Jadi model mana yang akan dipilih ya tergantung dari masing-masing negara, tergantung dari pengalaman demokrasi atau proses demokrasi di masing-masing negara. Jadi tidak bisa dipaksakan harus mengikuti model yang sama di semua negara. Misalnya ada negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil. Negara lain tidak punya Mahkamah Konstitusi, tapi punya Electoral Court atau Election Court, punya pengadilan pemilu untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Negara lain punya Electoral Tribunal. Negara lain, Indonesia punya Bawaslu, punya DKPP. Negara lain tidak punya Bawaslu, tidak punya DKPP. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa sistem ini lebih baik, sistem itu lebih jelek dan seterusnya. Karena which model ya setiap model itu adalah tergantung dari proses demokratik di masing-masing negara ya. Terkait juga dengan budaya politik, budaya hukum dari setiap negara. Nah, jadi a country's discretion in its choices is not unlimited and must be exercised consistently with international standards. Nah, namun demikian, model apapun yang dipilih ya tidak bisa semau-maunya begitu. Harus juga sesuai dengan international standard, standar-standar yang berlaku secara internasional. Ya. Nah, itu mungkin masih sebagai pengantar. Kita mau fokus saja dari berbagai standar pemilu internasional tadi atau berbagai komponen pemilu internasional tadi atau berbagai kewajiban-kewajiban pemilu internasional tadi. Saya untuk kesempatan ini fokus di dua saja. Ini yang tertulis di sini ada 3, tapi saya akan fokus di 2 saja, yaitu electoral justice dan electoral offenses. Yang tadi apa itu electoral justice sudah kita bahas sebelumnya, dan electoral offenses juga sudah kita bahas. Nah sekarang tadi kan kita sudah bicara secara umum pemilu di internasional, pemilu secara internasional. Sekarang kita masuk ke Indonesia. Lembaga-lembaga yang memiliki wewenang terkait dengan pemilu dan pemilihan, termasuk untuk menyelesaikan sengketanya, ya, menyelesaikan pelanggaran. Apa saja lembaga itu? Ternyata banyak sekali di Indonesia itu lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, pengawasannya, dan penegakan peraturannya. Pertama KPU, ya KPU ini ada KPU pusat, lalu KPU provinsi, ada KPU kabupaten kota. Di tingkat kecamatan tidak ada KPU, adanya panitia pemilihan kecamatan. Di bawahnya lagi di tingkat desa atau kelurahan ada panitia pemungutan suara. Nanti di TPS ada KPPS, ya. Kalau negara lain disebut dengan polling station. Lalu selain KPU, ya umumnya memang di negara hampir seluruh negara ya ada itu KPU itu. Mungkin di seluruh negara ya ada KPU itu walaupun sifatnya beda-beda ya atau apa ya sifatnya saya kira ya. Ada yang fully independent, ada yang semi independent dan seterusnya. Negara lain biasanya dikenal dengan electoral management bodies atau election commission dan sebagainya. Ya. Lalu yang kedua, kalau di Indonesia, ini khas di Indonesia, ada Badan Pengawas Pemilu. Saya kira di hampir semua negara lain tidak ada Badan Pengawas Pemilu itu. Nah di Indonesia, Bawaslu itu mulai dari pusat, nasional ya, kemudian ada Bawaslu provinsi, adanya di tiap provinsi, lalu setiap kabupaten kota ada Bawaslu kabupaten kota, ya, lalu di bawahnya itu, ya di bawah kabupaten, di kecamatan tidak ada badan pengawas, adanya panitia pengawas pemilu. Kemudian di tingkat di bawahnya ada panitia pengawas lapangan dan seterusnya.
Lalu yang berikutnya ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Ini sama, khas di Indonesia. Saya kira di seluruh dunia tidak ada DKPP itu. Ya, itu bisa jadi beberapa kemungkinan ya. Mungkin kemungkinan pertama adalah di berbagai negara penyelenggara pemilunya sudah sangat menjunjung tinggi etika sebagai penyelenggara, atau yang terpilih itu betul-betul etikanya sudah sangat tinggi sehingga tidak perlu ada pengawas semacam Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya, atau mungkin ada mekanisme lain untuk menyelesaikan ini. Nah, di Indonesia ini ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, levelnya hanya di nasional. Kalau di daerah itu ada bukan cabang ya, ada semacam di tingkat provinsi itu ada ya, tapi bukan sifatnya bukan seperti DKPP di pusat ya. Nah, ini juga khas Indonesia. Negara lain juga tidak ada. Jadi 3 lembaga ini, KPU, Bawaslu, dan DKPP itu menjadi semacam triangle, 3 segitiga penyelenggara pemilu di Indonesia, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, ini unik nih, karena negara lain ya yang disebut dengan Electoral Management Body, yaitu cuma satu, KPU. KPU baik di pusat maupun di tingkat lokal di bawahnya. Tapi hanya KPU, Electoral Commission. Nah, di Indonesia itu 3. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ya, tapi saya kira ini bagian ini juga sudah dibahas oleh teman-teman ya. Tapi karena ini menyangkut nanti lembaga mana yang berhak untuk menyelesaikan pelanggaran atau sengketa, saya perlu ulang lagi sedikit. Lalu ada Mahkamah Konstitusi yang akan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dan perselisihan hasil pemilihan, atau yang ini terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Ada Mahkamah Agung memutus pelanggaran yang berujung pada diskualifikasi calon hasil putusan Bawaslu, naiknya sebagai upaya hukumnya ke Mahkamah Agung. Lalu ada Pengadilan Negeri untuk tindak pidana pemilu di first instance, di level pertama, dan Pengadilan Tinggi untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu hasil banding dari PN. Dan PT memutus di tingkat terakhir untuk tindak pidana. Jadi tindak pidana pemilu itu tidak ada yang kasasi ke MA. Lalu yang berikutnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, itu untuk sengketa tata usaha negara pemilu. Jadi kalau tidak puas penyelesaian di Bawaslu, ya naik ke PT-UN, itu untuk pemilu. Kalau di pilkada atau pemilihan gubernur, bupati, wali kota, kalau tidak puas dengan penyelesaian dari Bawaslu untuk sengketa proses, naiknya ke PT-TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi untuk sengketa tata usaha negara terkait dengan pemilihan kepala daerah. Ya, jadi ada perbedaan antara pemilu dengan pilkada. Banyak banget ya lembaga-lembaganya ya. Masih ada lagi untuk tindak pidana, itu ada forum berkoordinasinya para penegak hukum, namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang terdiri atas unsur Bawaslu, unsur kepolisian, dan unsur kejaksaan. Itu berkoordinasi di bawah satu atap namanya Sentra Gakumdu. Nah, berikutnya adalah, sekarang kita akan lihat, ada 6 macam jenis pelanggaran dan sengketa dalam pemilu dan pilkada atau pemilihan. Apa saja? Pertama, ada yang disebut dengan tindak pidana pemilu untuk pemilu dan tindak pidana pemilihan untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Kedua, ada pelanggaran administrasi pemilu untuk pemilu dan ada pelanggaran administrasi pemilihan untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Yang kategori ketiga adalah sengketa proses pemilu, itu untuk pemilu, ya. Kemudian ada sengketa proses pemilihan, itu untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Lalu yang keempat ada sengketa tata usaha negara pemilu dan sengketa tata usaha negara pemilihan. Ini adalah sengketa yang terjadi karena tidak selesainya sengketa di tingkat Bawaslu, naiknya ke PT-UN untuk pemilu atau PT-TUN untuk pilkada. Ya. Kemudian yang kelima ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ini hanya berkaitan dengan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu. Ya, penyelenggara ini menyangkut KPU, Bawaslu, dan sebetulnya DKPP. Tapi belum ada sejarahnya DKPP kok diproses sebagai pelanggar kode etik, kan nggak lucu ya. DKPP memeriksa DKPP. Ya, tapi sekarang ini ada beberapa hari yang lalu saya membaca berita beberapa pihak itu melaporkan anggota DKPP, ya kalau tidak salah berapa ya, lebih dari setengah anggota DKPP ke majelis kehormatannya DKPP. Nah ini akan menarik nantinya ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah perselisihan hasil pemilu untuk pemilu dan perselisihan hasil pemilihan untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Ya, jadi ada 6 macam pelanggaran atau sengketa di Indonesia dalam pemilu di Indonesia.
tindak pidana pemilu atau pemilihan, pelanggaran administrasi pemilu atau pemilihan, sengketa proses pemilu atau pemilihan, sengketa tun pemilu atau pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan terakhir perselisihan hasil pemilu atau pemilihan. Sedangkan lembaga-lembaga yang menyelesaikan, yang memprosesnya tadi sudah kita bahas ya. Oke, saya mau stop lagi sekali lagi. Saya mau memastikan juga teman-teman bisa memahami, jangan sampai saya ngomong sendirian tapi teman-teman tidak paham. Jadi sebelum saya masuk ke persoalan tindak pidana pemilu yang memang menjadi ekspertis saya buka dulu ke teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin pernah mendengar berita atau informasi tentang sesuatu ingin dikonfirmasi, silakan. Saya kembalikan ke Mas Ali. Baik. Gimana Gerhard mungkin Adik? Prof, izin bertanya, Prof. Oh, Rustam juga raise hand. Oke, silakan Gerhard dulu. Oke, Prof, izin bertanya. Ini kan kalau kita lihat kan banyak banget, Prof, untuk lembaga yang mengurus untuk masalah pemilu ini, terutama masalah sengketa ini. Apakah ini tidak menimbulkan adanya tumpang tindih, Prof, dalam hal penyelesaian proses baik administrasi, pidana, atau misalnya kode etik dalam pemilu? Misalnya bisa aja kan Prof, kalau misalnya proses penanganan pelanggaran administrasi yang udah dikeluarin putusan Bawaslu dia laksananya sama KPU, itu bisa aja kan dapat tantangan keluar putusan petun yang dari gugatan dari keputusan KPU, atau misalnya putusan Bawaslu terkait administratif rekapitulasi suara yang tumpang tindih dengan kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu. Bukankah kayak hal semakin banyak lembaga akan menciptakan too many room for justice, sehingga malah menciptakan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak pelaku pemilu itu sendiri, Prof? Bagaimana menurut pendapat Prof? Makasih. Terima kasih, Gerard. Saya langsung jawab ya, Mas Ali ya. Ya, silakan, Prof. Pertanyaan Gerard bagus nih, menarik ya. Sebetulnya kalau untuk lawyer, seneng dong semakin banyak rooms ya tersedia. Jadi kalau klien Anda datang, bisa Pak, bisa Bu, begini lewat sini. Nggak bisa lewat sini, bisa lewat situ. Ya, nggak bisa lewat situ, lewat sana. Jadi semua lembaga bisa dipakai itu. Ya. Dan aneh juga sih kadang-kadang. Nah begini, kalau saja lembaga-lembaga itu masing-masing konsisten di jalannya, ya, di dalam tugas dan kewenangannya, mungkin redundancy dan komplikasi tidak terlalu jadi masalah. Problemnya adalah di Indonesia ini, ya, ada beberapa kali kasus di mana lembaga-lembaga itu dalam tanda petik memperluas sendiri kewenangannya atau dalam tanda petik ngambil kewenangan orang lain, gitu ya. Misalnya sebagai contoh. Nah ini yang saya bilang Mas Ali, ini kalau secara langsung ini nggak bisa semuanya disebutkan nih. Misalnya ini. Kode-kode ya, Prof. Ada satu lembaga yang tugasnya menyelesaikan kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, ya, ada satu. Nah, kan harusnya konsisten. Kalau kalau ada anggota KPU atau Bawaslu itu ternyata berpihak kepada partai politik atau berpihak kepada peserta pemilu atau kepada kandidat, gitu ya. Atau bahkan mungkin juga ngopi-ngopi bareng dan sebagainya, gitu ya. Atau foto-foto bareng sementara dengan peserta yang lain tidak, gitu ya. Atau bahkan kalau sampai nerima uang dari peserta pemilu, itu jelas tuh pelanggaran kode etik. Nah, yang seperti itu, itulah yang harus diselesaikan di tangan. Tiba-tiba lembaga semacam ini memutuskan suatu perkara, dan perkara itu menyangkut tahapan pemilu atau pilkada. Nah ini yang nggak boleh, ya kan? Itu kan bukan kewenangannya, itu kewenangan KPU. Di negara lain nggak terjadi begitu. Kenapa? Negara lain urusan proses dan penyelenggaraan itu udah semuanya di KPU-nya atau lembaga pemilihan umum, Electoral Commission-nya. Jadi nggak ada lembaga-lembaga itu. Nah di kita, ya, karena ada lembaga lain yang memutuskan sengketa proses seperti Bawaslu, akhirnya tahapan atau proses yang sebetulnya menjadi otoritas dari KPU itu bisa juga terpengaruh, ya, terpengaruh itu oleh putusan tadi yang sebetulnya memang harusnya bukan kewenangannya. Saya mau kasih contoh, ini juga hasil dari komplikasi yang tadi, karena lembaga lain mungkin kurang tepat memahami peraturan. Kasus Bovendigul yang terakhir nih ya, kasus pilkada yang di Bovendigul, yang diputusan MK. Jadi putusan MK itu membatalkan keputusan KPU mengenai hasil pilkada di sana, kalau tidak salah ya. Nah itu awal mulanya begini ceritanya. Ada pilkada, oke.
Nah, salah satu calon itu sebetulnya tidak memenuhi syarat. Karena apa? Pernah dihukum kasus korupsi. Oke. Nah, tapi dia sudah dikeluarkan dari penjara. Kenapa? Kalau dalam pidana itu kan ada pembebasan bersyarat, ya, ada asimilasi dan sebagainya gitu ya. Jadi, nah, tapi sebetulnya orang yang orang yang keluar karena pembebasan bersyarat atau asimilasi dan sebagainya itu sebetulnya statusnya masih terpidana, gitu ya. Jadi bukan berarti orang itu sudah bebas, ya masih terpidana, gitu ya. Nah, kemudian juga ada orang yang, nah, hitungannya misalnya kan ada yang tidak boleh daftar sebelum sekian waktu terlampaui. Nah, sekian terlampaui itu sejak kapan dihitungnya? Jadi sejak dia bebas secara murni, bebas betul-betul bebas dalam arti bebas sesuai masa hukumannya, bukan sejak dia dikeluarkan dari penjara, gitu. Jadi kalau orang itu baru pembebasan besar belum dihitung bebas, jadi nggak bisa dihitungnya dari situ tahunnya itu. Nah, di kasus yang pilkada yang saya sebut tadi, dihitungnya dari situ oleh KPU orang tadi dinyatakan tidak memenuhi syarat. Oke, tidak memenuhi syarat. Berarti kan sudah benar kan KPU memutuskan. Oleh Bawaslu diputuskan dalam sengketa proses, KPU nggak benar nih, harusnya orang itu memenuhi syarat. Karena dihitungnya tadi, sejak orang itu sudah pembebasan bersyarat. Ya kan salah kan ini kan. Tapi karena Bawaslu itu berwenang untuk menyelesaikan sengketa dan itu final ya. Dan kalau KPU tidak melaksanakan itu, KPU akan di-DKPP-kan, dibawa ke DKPP, bisa dihukum oleh DKPP, maka ya KPU memenuhi. Nah, sudah memenuhi, jadi orang tadi akhirnya ikut sebagai kandidat. Nah, ini digugat di MK dalam perselisihan hasil pemilihan. Oleh MK, KPU disalahin. Kok orang ini harusnya diskualifikasi, kenapa kamu ikutkan? Jadi putusannya adalah diskualifikasi calon itu dan pilkadanya di pemungutan suaranya diulang di seluruh TPS. Ini kan kacau kan? Ya, kacau. Jadi kalau negara lain nggak akan terjadi gitu, karena memang otoritasnya itu satu, gitu, di Electoral Commission. Ya, nah itu kebetulan pas yang benar itu KPU, tapi pada kasus yang lain juga yang benar Bawaslu. Jadi saya nggak mau berpihak nih, karena saya semua lembaga ini saya dekat. Jadi kadang-kadang KPU-nya juga yang salah, ya, Bawaslu-nya yang benar gitu. Tapi intinya, Gerhard, ada terjadi tumpang tindih itu, dan lebih parah lagi kalau ada lembaga yang meluaskan ya dari kewenangannya itu, apalagi kalau dia bisa memutus ya suatu proses dan kekuatannya itu final gitu. Sebetulnya ini teman-teman semua ini di luar pertanyaan Gerhard ya. Yang saya sebut 6 tadi itu masih ada yang di luar itu. Ya tadi kan 6 itu tindak pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara, sengketa proses, sengketa TUN, dan PHPU atau PHP 6 kan ya. Masih ada lagi sebetulnya yang belum diatur di dalam undang-undang. Yaitu apa? Yaitu sengketa yang terjadi setelah MK memutuskan. Jadi misalnya pemilu anggota DPR atau anggota DPRD. MK memutuskan partai X dapat sekian kursi. Misalnya 2 kursi Pak, partai X di dapil sekian gitu kan. Itu putusan MK. Nah, KPU kan melaksanakan putusan itu. 2 kursi itu dari partai A yang terpilih adalah si Fulan dan si Fulana gitu. Kalau kata Mas Ali kan nggak boleh nyebut nama, jadi Fulan dan Fulana. Oke. Nah ternyata ada lagi orang lain yang bukan Fulan dan Fulana merasa nggak benar nggak benar itu keputusan KPU tadi. Ya harusnya yang terpilih saya, kok kenapa Fulan dan Fulana yang terpilih? Jadi itu kan sebetulnya nggak ada urusan dengan MK kan? Karena MK memutuskan partai itu dapat 2 kursi, udah benar tuh. Nah akhirnya si orang yang tadi, yang tidak puas karena yang terpilih Fulan dan Fulana yang dapat kursi, dia gugatnya kemana? Itu tidak diatur. Dia akhirnya ada yang menggugat ke PN, dianggap sebagai KPU melakukan perbuatan melawan hukum, onreh matahdat, atau dia ke PT UN, karena dia menganggap bahwa putusan dari KPU itu adalah keputusan TUN yang salah. Gitu. Nah, jadi kalau Anda jadi lawyer, sebetulnya dengan konstruksi mengenai penyelesaian sengketa dan pelanggaran di Indonesia, itu justru beruntung karena bisa menggunakan berbagai cara. Tapi kalau kita masyarakat, kita bingung. Gimana ini nggak selesai-selesai. Gitu ya, Gerhard ya. Saya kembalikan ke Mas Ali. Mudah-mudahan sedikit terjawab. Kasusnya Mulan Jamila, Prof. Ya?
Ya tadi katanya nggak boleh nyebut fulana. Nggak apa-apa, Prof. Orang itu udah ada skripsinya. Oke. Baik. Ini ada yang raise hand nih, Rustam. Rustam, silakan Rustam. Terima kasih Bang Ali. Mohon maaf Prof, tidak bisa menyalakan kamera karena sinyalnya memang rada gangguan Prof. Sebenarnya ingin ini aja sih Prof, minta kurang paham terkait dengan apa yang Prof sampaikan mengenai bahwasannya tidak ada sistem pemilu yang sama di antara negara-negara. Itu penyebabnya sebenarnya apa Prof kira-kira? Baik Prof, silakan langsung. Oke, Rustam ya. Rustam. Oke, gini Rustam, jangankan mekanisme penyelesaian yang tidak sama, sistem pemilunya jadi tidak ada yang sama. Sistem pemilu itu yang anda kenal, mungkin yang sering Anda diskusikan atau bahas kan 3 ya, yaitu apa? Proporsional, ya, kemudian distrik, ya. Distrik ini kalau di literatur juga saya lebih banyak membacanya sistem first past the post, FPTP ya. Tapi di Indonesia orang nggak kenal itu FPTP itu apa. First past the post, orang Indonesia taunya distrik, ya kan? Dan sistem kombinasi dari proporsional dan distrik. Itu sebetulnya hanya rangkuman. Jumlahnya ada banyak, ratusan kali ya. Sistem yang ada itu banyak. Dan tidak ada satu negara yang sama persis sistemnya. Gitu. Nah, sama halnya penyelesaian pelanggaran sengketa juga tidak ada yang sama. Gitu. Kenapa? Ya karena misalnya ada negara yang tidak punya MK. Berarti kan penyelesaian hasil pemilunya bukan di MK dong. Mungkin mereka sudah punya electoral court. Ada negara yang tidak punya electoral court, tapi punya election justice, punya hakim pemilu. Ya, di tingkat pengadilan tinggi mereka punya hakim pemilu. Itu yang menyelesaikan tanpa istilah pengadilan pemilu. Gitu. Jadi walaupun tidak ada istilah pengadilan pemilu atau Mahkamah Konstitusi, setiap negara yang menghadapi pemilu dan ada sengketanya tetap punya mekanisme untuk menyelesaikannya. Gitu, ya. Itu tadi. Dan itu terkait dengan mungkin sistem hukumnya yang ada atau sistem peradilannya yang ada atau kulturnya dan sebagainya. Itu jawabannya, ya. Terima kasih Prof. Tadi kalau nggak salah ada satu lagi yang raise hand. Jadi siapa tadi ya? Ada yang raise hand lagi atau sudah turun Udah handnya? kejawab kali ya. Prof, mungkin saya mau nanya ya. Ya. Oh, siapa Nadifa? Silakan Nadifa. Saya mau nanya ini sih. Tadi kan Prof juga bilang kalau setiap negara itu punya yang berbeda-beda gitu. Penyelesaian sengketanya baik atau sistem pemilunya, dan itu benar-benar setiap negara itu nggak ada yang persis sama. Nah itu tuh apakah benar pure karena kulturnya yang berbeda atau biar setiap negara itu sengaja memiliki keunikan masing-masing gitu? Karena ya waktu itu saya pernah dengar dari pembahasannya Prof Jimli waktu itu, contohnya kayak kalau di Prancis itu kan sengaja tuh dia pakainya kayak judicial preview gitu, dan itu kan alasannya karena ya biasanya Prancis emang katanya nggak mau sama kayak negara lain gitu. Nah, apakah ini tuh berlaku dari semua sistem baik pemilu atau penyelesaian sengketa tiap negara yang berbeda itu? Apakah biar unik aja atau pure emang beneran emang bagusnya begitu, kulturnya pantasnya begitu gitu, Prof? Iya. Ya udah kalau Prof Jimli udah bilang gitu, udah ikut aja. Yang gitu dong, Prof. Ya, Prof Jimli kan begawannya untuk HTN ya. Jadi tapi gini ya, kalau persepsi saya begini. Sebetulnya itu juga bisa tumbuh di dalam pengalaman negara itu. Misalnya gini, Indonesia dulu tidak ada DKPP, adanya belakangan. Ya, karena banyak sekali pelanggaran kode etik dari penyelenggara. Tadinya dibikin ad hoc terus membentuknya aja lama gitu kan. Padahal banyak banget. Akhirnya dibuat DKPP. DKPP menjadi badan tetap. Tapi kemudian kedudukannya sangat tinggi karena ya semuanya di Indonesia kan semua mau tinggi ya. Jadi akhirnya ya semuanya tinggi ya. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya Bawaslu. Dulu di Indonesia ini ceritanya. Bawaslu panjang juga ceritanya. Zaman Soeharto itu tadinya tidak ada Panwas. Tadinya hanya ada lembaga pemilihan umum. Itu dikritik karena Orde Baru itu semuanya udah diatur ya. Jadi udahlah namanya pemilunya udah diatur semua, yang menang pun udah diatur. Ya, bahkan ada anekdot dulu kalau negara lain ada quick count ya, berapa jam itu sudah pemilu ada di Indonesia ya 5 tahun sebelum pemilu udah ketahuan hasilnya. Partai ini dapat 90%, partai ini bukan cuma sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, 5 tahun sebelumnya udah ketahuan. Nah,
akhirnya karena banyak kritik, jadi Pak Harto membuat namanya, ya udah harus ada pengawas. Disebut dulu Panwaslak, Panitia Pengawas Pelaksanaan. Ya, tapi kemudian terus sebagai embrio itu berkembang, berganti-ganti strukturnya, sistemnya, modelnya, kewenangannya, akhirnya jadi Bawaslu seperti sekarang. Berarti kan tumbuh itu ya. Nah, saya nggak tahu ya negara lain ada ngikutin kita atau enggak. Tapi yang jelas itu khas Indonesia. Apalagi DKPU juga khas Indonesia. Ya. Tentang pengadilan, dulu kan tidak ada MK, ya, tidak ada MK. Tapi Mas Ali yang bisa cerita panjang, kan beberapa negara sudah punya MK, ya, dan ternyata kewenangan untuk menyelesaikan itu juga mungkin ada di sebagian negara. Kayaknya bagus juga itu dianut di Indonesia. Nah, itulah jadinya MK untuk sebagai pengadilan atau sebagai mahkamah yang menyelesaikan perselisihan hasil. Jadi menurut saya juga bisa karena pengalaman negara itu dan sebagainya. Walaupun tadi kata Nadifa ada juga yang mau pokoknya beda dengan negara lain, ya. Mungkin juga ada benarnya juga ya. Oke, saya mau berhenti ya. Oke, saya berhenti dulu Mas Ali mengenai diskusinya. Saya akan balik lagi ke PPT. Siap, Prof. Sekarang jam berapa sih? Sekarang 15.10, Prof. Kita akan selesai jam berapa ya? 2 SKS, Prof. Harusnya 15.40. 15. Oke, kita masih ada waktu ya. Jadi kalau kelas saya biasanya tidak ada sesi khusus tanya jawab sebetulnya. Jadi sepanjang saya ngajar, teman-teman boleh interupsi saya, boleh tanya, boleh resign. Ya, jadi tidak usah ngikutin dengan waktu saya. Anda mau punya pertanyaan, Anda ajukan saja. Nah, sekarang gini, kita masuk ke tindak pidana pemilu. Definisi tindak pidana pemilu itu sebetulnya tidak ada di undang-undang. Ya, jadi kalau Anda cari di Undang-Undang 7 tahun 2017 tidak ada definisi tindak pidana pemilu. Dan menurut saya tidak apa-apa juga tidak ada definisi, ya, karena yang penting ada unsur-unsur tindak pidana pemilu itu. Nah, itu yang kemudian ditegakkan oleh para penegak hukum, ya, seperti Bawaslu, penyidik, polisi dan juga jaksa ya menuntut ini. Nah, tapi ada definisi di undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang 8 tahun 2012, yaitu undang-undang yang mengatur tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD. Di sana dikatakan bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Itu definisi di undang-undang yang lama. Tapi sekarang mestinya sudah tidak berlaku karena undang-undangnya di undang-undang yang baru tentang pemilu tidak ada definisi itu. Nah, saya punya definisi yang lain tentang tindak pidana pemilu yaitu tindakan atau perbuatan baik dia aktif maupun pasif, ya. Jadi bisa act, bisa commission, bisa omission. Jadi tindakan itu aktif maupun pasif ya. Yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu. Ya. Jadi kalau misalnya dalam tahapan pemilu ada keributan, ya orang melakukan penganiayaan karena si A menganiaya si B karena si B itu dari partai lain, itu bukan bukan tindak pidana pemilu itu penganiayaan ya dalam KUHP. Kalau suami ya mukulin istrinya karena istrinya mendukung kandidat yang lain, itu bukan tindak pidana pemilihan, ya itu KDRT gitu ya. Jadi hanya yang diatur dalam undang-undang pemilu saja. Nah, sementara tindak pidana pemilihan di dalam undang-undang ada definisinya. Ya, itu di dalam pasal 145 Undang-Undang Pemilihan ya. Itu ada di dalam undang-undang tadi yang saya sudah bahas ya, Undang-Undang 1 tahun 2015 dan kemudian diubah terakhir dengan Perpu 2 tahun 2020. Di sana didefinisikan tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Saya memiliki definisi sendiri tentang tindak pidana pemilihan yaitu tindakan atau perbuatan tadi baik aktif maupun pasif ya yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan yang diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota, wakil wali kota. Nah ini sekarang menarik nih. Saya akan bicara mengenai bagaimana itu di dalam realitasnya di Indonesia ya. Kalau kita cek, kita teliti ya dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 terdapat 77 tindak pidana pemilu. Ya, diatur di 66 pasal ketentuan pidana. Jadi 66 pasal tapi memuat 77 tindak pidana pemilu. Jumlah ini meningkat dibanding Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Ya, di Undang-Undang lama, Undang-Undang 8 tahun 2012, terdapat 56 tindak pidana pemilu yang diatur di 48 pasal. Kalau sekarang sudah 77 tindak pidana pemilu diatur di 66 pasal. Jadi meningkat ya.
Nah, lalu subjek atau pelaku dari tindak pidana pemilu itu siapa saja? Itu ada beberapa macam. Bisa subjeknya itu setiap orang. Ini diatur di 22 tindak pidana. Dari 77 itu subjeknya setiap orang. Ya. Biasa disebut dengan delik komun atau tindak pidana yang bisa dilakukan subjeknya setiap orang. Ya. Dan sisanya yaitu sebanyak 55 tindak pidana merupakan delik propia, yaitu tindak pidana yang subjeknya tertentu. Jadi tidak setiap orang. Harus memiliki kualifikasi tertentu. Siapa saja? Bisa anggota KPPS, bisa ketua KPU, anggota KPU, pejabat negara, penegak hukum, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian terdapat 23 tindak pidana pemilu dari 77 tindak pidana pemilu, ya, atau sekitar 18% dari seluruh tindak pidana pemilu yang subjek atau pelaku deliknya adalah penyelenggara pemilu. Jadi coba kita bayangkan pengaturannya ya. 23 dari pengaturan tindak pidana pemilu itu ternyata pelakunya itu penyelenggara pemilu. Sementara sisanya ya pengawas pemilu dari paling bawah, pengawas pemilu itu 3 tindak pidana pemilu. Jadi bayangkan hampir berapa? Hampir 20% ya subjek tindak pidana pemilu itu penyelenggara pemilu. Ya. Sementara pelaksana kampanye, pemilu, peserta kampanye pemilu, peserta pemilu, calon presiden dan seterusnya hanya 13 tindak pidana pemilu. Jadi lebih banyak tindak pidana pemilu yang diancamkan bagi penyelenggara pemilu dibandingkan ya bagi pelaksana kampanye, peserta pemilu atau kandidat. Jadi agak aneh ya. Jadi justru yang pelaku-pelakunya atau aktor-aktornya, mereka yang berkompetisi atau organisasi yang berkompetisi seperti partai politik, justru lebih sedikit nih tindak pidana berkaitan dengan mereka. Yang paling banyak justru ya tindak pidana yang mengancam penyelenggara. Ini menurut saya agak aneh ya. Nah, jadi selain itu subjek tindak pidananya Anda bisa kepala desa, bisa perangkat desa atau anggota badan musyawarah desa, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, majikan atau atasan, misalnya sebuah perusahaan ya, ada majikan atau atasannya, bisa juga ketua, wakil ketua, atau hakim agung atau hakim konstitusi atau hakim pada semua peradilan, gubernur, deputi gubernur senior atau deputi gubernur Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi subjeknya cukup beragam. Ya. Nah, ini adalah penanganan tindak pidana pemilu. Ya, tata cara penanganan tindak pidana pemilu itu dari masyarakat atau dari pelapor dilaporkan pada Bawaslu, bisa Bawaslu pusat atau provinsi atau kabupaten kota tergantung dari levelnya ya. Kemudian Bawaslu meneruskan kepada namanya Sentra Gakumdu yang tadi ya, terdiri atas Bawaslu, polisi dan jaksa. Jadi mereka bertiga itu kumpul, Bawaslu, polisi dan jaksa ya, mengkaji laporan tadi apakah bisa diteruskan ke tahap penyidikan atau tidak ya. Nah, itu disebut dengan Sentra Gakumdu, ya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Oke, jadi di dalam pertemuan-pertemuan antar Bawaslu, polisi dan jaksa itulah digodok ya laporan atau temuan tindak pidana pemilu. Kenapa di situ digodok? Maksudnya biar cepat ya, karena polisi lebih tahu soal penyidikan tindak pidana pemilu, jaksa lebih tahu soal hukumnya mengenai masing-masing tindak pidana pemilu itu, maka kalau mereka berkumpul, Bawaslu-nya membawa fakta atau datanya dan kemudian dibahas bersama dengan polisi dan jaksa, diharapkan penanganannya bisa lebih cepat. Kenapa? Karena ada batasan waktu untuk melakukan penerimaan laporan, pengkajian laporan, kemudian penyidikan, lalu penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tingkat 1 dan banding, itu batasan waktunya sangat rigid, sangat singkat. Ya, nah ini yang saya saling mengkritik undang-undang pemilu kita, karena di negara lain itu batasan waktu itu sangat panjang ya dibanding di Indonesia. Indonesia sangat singkat. Ya misalnya 7 hari atau 14 hari dan seterusnya. Jadi kalau tidak salah hitung sekitar 3 bulan itu harus sudah selesai, harus sudah putusan. Nah ini tentu saja akhirnya ada implikasinya, yaitu kalau orang mau kabur agar tidak diproses, ya, tidak dituntut, ya caranya adalah dia kabur dan kemudian keluar dari batasan waktu itu, harus melewati batasan waktu itu. Setelah batasan waktu itu terlewati, baru dia balik lagi. Nah, setelah dia balik lagi, Bawaslu sudah tidak bisa melakukan tindakan apa-apa, polisi sudah tidak bisa melakukan tindakan apa-apa. Nah itu yang
terjadi dalam beberapa kasus di Indonesia ya. Ini tadi Sentra Gakumdu saya lewatkan. Nah ini untuk tindak pidana pemilihan dalam Undang-Undang Pemilihan. Sebetulnya kurang lebih mirip-mirip juga dengan pemilu ya. Ini saya sebutkan ya. Penyusunan tindak pidana pemilihan dan juga tindak pidana pemilu ya tidak berdasarkan tahapan per tahapan. Jadi misalnya bukan pasal sekian sampai sekian itu terkait dengan tahapan ini, pasal sekian sampai sekian terkait dengan tahapan ini, tidak ya. Jadi penyusunannya tidak berdasarkan tahapan-tahapan. Lalu tindak pidana pemilihan tersebar di berbagai pasal sehingga kita harus teliti mencarinya. Banyak perubahan dalam tindak pidana sehingga lebih baik melihatnya dalam satu naskah. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya. Undang-undang menyangkut pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu diubah berkali-kali. Ya, mulai dari yang pertamanya kan Perpu 1 tahun 2014. Perpu tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Lalu diubah dengan Undang-Undang tahun 2015, 2 kali itu ya, 1 dan 8. Lalu diubah dengan Undang-Undang 10 tahun 2016. Ya, sehingga sudah berubah berkali-kali, tindak pidananya juga berubah berkali-kali. Penyelesaian pelanggarannya juga sudah diubah berkali-kali. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Ya. Maka bagusnya ada ketentuan dalam satu naskah. Sehingga saya KPU atau Bawaslu sudah ada ketentuan dalam satu naskah. Jadi kalau teman-teman mau mengkaji atau meneliti atau menulis soal tindak pidana ini, bagusnya mencari yang satu naskah. Jadi bukan yang terpisah-pisah tadi, karena khawatirnya ada kesalahan gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihatnya pertahapan, ya bisa begini ya. Tindak pidana pemilihan terjadi pada setiap tahapan, seperti tindak pidana yang berkaitan dengan daftar pemilih dan pencalonan, tindak pidana berkaitan dengan kampanye, tindak pidana berkaitan dengan pemungutan penghitungan suara, rekapitulasi suara, dan tahapan penetapan calon. Nah, ini tindak pidana berkaitan dengan daftar pemilih dan pencalonan ya. Tindak pidana yang bisa terjadi antara lain, contoh saja, penggunaan surat atau dokumen palsu untuk pencalonan, penggunaan surat atau dokumen palsu untuk dukungan kepada calon, pemberian atau penerimaan imbalan dalam rangka pencalonan, ini dikenal dengan mahar politik di masyarakat ya. Kemudian menghilangkan, nah itu kepanjangan tuh tulisnya ya, menghilangkan hak seseorang menjadi calon. Lalu ini adalah pasal-pasalnya ya yang terkait dengan pendaftaran daftar pemilih dan pencalonan. Mulai dari pasal 17, 17A, 177B, 178 dan seterusnya ya. Lalu tindak pidana berkaitan dengan kampanye, antara lain kekerasan atau ancaman kekerasan, mengganggu atau menghalangi kampanye, politik uang dalam kampanye, kampanye di luar jadwal, penghinaan dalam kampanye dan lain sebagainya. Ya, ini harus dibedakan antara negatif campaign dan black campaign. Nah, teman-teman harus hati-hati. Ada negatif campaign, ada black campaign. Yang tidak boleh itu black campaign. Ya, kalau negatif campaign itu mengatakan yang sesungguhnya ya, tentang seorang kandidat atau seorang calon, ya misalnya soal ucapan dari calon itu yang pernah dia lontarkan, ya betul-betul faktual ya, atau angka-angka, data-data misalnya, atau si calon mengatakan bahwa mengenai sesuatu yang dimaksud dengan ini adalah bla 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 dan seterusnya. Nah, si lawannya, ya si kompetitornya itu hanya menyatakan apa yang benar-benar sudah disampaikan atau kenyataan terhadap tentang calon lawannya itu. Jadi itu negatif campaign. Ya, jadi bukan, kalau black campaign itu berisi sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang fitnah atau yang tidak jelas kebenarannya tentang seorang calon sehingga membuat dia terdiskreditkan ya bagi masyarakat begitu. Itu black campaign. Nah, lalu berikutnya ada tindak pidana berkaitan dengan kampanye. Antara lain terdapat pada pasal 187 ayat 1 sampai ayat 8. Ya, kemudian pasal 187A itu terkait dengan politik uang. Ya, ini bisa juga dilakukan pada hari pemungutan suara. Jadi kalau di Undang-Undang Pemilihan, pengaturan tentang politik uang itu diaturnya agak umum sehingga dia bisa berlaku terkait dengan masa kampanye, bisa dilakukan pada hari H pemungutan suara dan seterusnya. Itu terkait dengan politik uang. Kalau pada Undang-Undang Pemilu, pengaturan politik uangnya dibagi-bagi. Ada politik uang pada saat kampanye, ada politik uang pada saat pemungutan suara, ya, dan seterusnya. Jadi dibeda-bedakan. Kemudian pasal lain yang berkaitan dengan tindak pidana kampanye adalah pasal 188, junto pasal 71, pasal 189, junto pasal 70 ayat 1.
pasal 190 junto pasal 71 ayat 2 dan pasal 162 ayat 3. Kemudian tindak pidana berkaitan dengan pemungutan, penghitungan suara, rekapitulasi suara, dan penetapan hasil. Antara lain, misalnya sengaja membuat suara tidak sah, menghalangi pemungutan suara, politik uang pada saat pemungutan suara, memilih lebih dari satu kali, manipulasi hasil suara, mengaku sebagai orang lain ketika memilih. Nah itu misalnya contohnya. Nah itu saya kira secara umum mengenai tindak pidana pemilu dan pemilihan ya. Yang lain-lain saya kira nanti bisa dibaca di undang-undangnya dan juga di berbagai literatur. Sekarang sudah mulai banyak nih literatur, buku atau jurnal mengenai pemilu. Saya kira sudah banyak sekali. Tapi yang menyangkut tindak pidana pemilu dan pelanggaran administrasi ada sih, sudah mulai ada. Walaupun tidak sebanyak kalau kita bicara mengenai pelaksanaan pemilu. Nah, waktu yang tersisa saya kira masih ada sekitar 20-an menit ya Mas Ali. Saya ingin gunakan kesempatan diskusi dengan teman-teman, tolong digali sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa lebih memahami mengenai bagaimana electoral justice atau mekanisme sarana untuk memulihkan hak tentang pemilu yang berlaku di Indonesia. Saya kembalikan ke Mas Ali. Baik, terima kasih Prof. Bisa kita lanjutkan, masih ada waktu nih insya Allah buat sedikit diskusi. Gerhard mau nanya lagi atau Nadifa? Nadifa mau? Nadifa dulu deh, Nadifa. Oke. Prof, saya ingin bertanya soal politik uang deh. Itu kira-kira cara pembuktiannya itu seperti apa ya? Karena bisa, saya nggak tahu sih, saya nggak ngerti ya. Maksudnya belum pernah benar-benar membaca secara spesifik kayak kasus kalau politik uang itu seperti apa dan apakah harus benar-benar ketika memberikan uangnya kepada calon itu beneran secara eksplisit atau cuman kayak ngasih doang terus bilangnya ya mungkin ini cuman buat bantu-bantu apa tapi sebenarnya ya harapannya itu dipilih atau gimana sih Prof sebenarnya, dan itu kira-kira cara pembuktian. Nadifa, makasih pertanyaan. Langsung aja Mas Ali ya. Silakan Prof. Habis ini Gerhard. Ya, jadi politik uang ini sebetulnya gini. Menyangkut uang di dalam pemilu itu ada beberapa hal ya. Antara lain pada saat pencalonan ada mahar politik. Pada saat kampanye dan pemungutan suara ada yang disebut politik uang atau bahasa Inggrisnya vote buying. Kalau mahar politik itu candidacy buying. Ya, agar saya dijadikan kandidat saya bayar. Itu namanya candidacy buying. Tapi kalau agar partai saya banyak suaranya atau agar saya banyak yang milih, saya memberikan uang kepada para pemilih, itu namanya vote buying. Ya. Nah, vote buying itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Karena di situ ada pemberian uang atau barang. Tidak harus uang, bisa juga bentuknya barang. Ya, bisa juga bukan hanya barang, bisa juga misalnya saya berikan voucher banyak gitu ya. Atau saya berikan hadiah tapi melebihi ketentuan. Ada lomba, saya berikan hadiah tapi melebihi ketentuan dari KPU, itu juga termasuk politik uang juga. Atau janji. Jadi misalnya kalau saya terpilih nanti saya akan kasih uang ke masyarakat ini. Nah, tapi bedakan janji ini dengan program. Pokoknya kalau saya terpilih jadi gubernur, nanti akan saya bangun jembatan di 10 jembatan di provinsi kita. Kalau misalnya di kampanye itu ada yang nyeletuk, "Maaf Pak Gubernur, di provinsi kita tidak ada kali. Jadi bagaimana mau bangun jembatan?" Ya kita bangun kalinya dulu. Kita buat kalinya dulu baru kita bangun jembatannya gitu ya. Itu bisa terjadi loh, bisa terjadi. Ada satu kota di suatu negara itu tidak ada kalinya. Ini kota itu. Tapi karena pemimpinnya senang dengan jembatan, itu dibuat kalinya baru kemudian dibangun jembatannya ya. Jadi kalau saya calon gubernur, ya kita akan bangun jembatan. Maaf, tidak ada kali, untuk apa jembatan? Ya kita buat kalinya baru jembatannya gitu ya. Nah, itu janji untuk program, itu bukan money politics, boleh ya. Nah, tapi ada satu kasus menarik di Sulawesi begini. Saya kebetulan jadi ahlinya. Jadi kasus itu ada seorang calon anggota DPRD. Dia berkampanye begini. Ibu dan Bapak pilih saya nanti di dalam pemilu ini. Kalau saya terpilih, ya nanti Bapak dan Ibu kalau ada anggota keluarganya yang meninggal, suami atau istrinya atau anaknya ada yang meninggal, datang ke rumah saya akan bagikan uang
berapa juta gitu ya. Saya akan berikan uang. Atau berapa ratus ribu. Saya lupa, 500.000 atau berapa. Oke. Nah, itu dipersoalkan antara Bawaslu, penyidik, dan jaksa. Itu berdebat soal itu politik uang atau bukan. Ya, saya bilang itu politik uang. Lalu dibantah oleh Pak Jaksa. Prof, itu kan ini program, jadi itu janji. Janji dalam arti program, bukan politik uang. Saya bilang kalau program, begini bunyi kampanyenya. Kalau saya terpilih, saya akan perjuangkan di DPRD, saya akan perjuangkan pada pemerintah agar ada anggaran di APBD untuk santunan kematian. Nah, itu baru program. Tapi kalau uang itu datang dari kantong saya, itu politik uang, gitu ya. Itu contoh. Jadi sebetulnya banyak sekali varian-varian dari politik uang. Nah, yang menarik begini, ya terkait politik uang. Pengaturan politik uang di pemilu. Pemilu itu maksudnya pemilu gubernur, maksud pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, gitu ya. Dengan politik uang di pilkada itu beda. Kalau politik uang di pilkada itu satu pasal, tapi menyangkut semua tahapan. Sepanjang tahapan itu sampai pemungutan suara itu ada politik uang, maka kena gitu ya. Nah, tapi pada pemilu itu dibedakan. Ada politik uang waktu kampanye, ada politik uang pada hari H, gitu ya. Nah, ini jadi ada problem, yaitu apa? Pas saat kampanye, ya ada politik uang, ya, ada politik uang. Ternyata subjeknya ditentukan, yaitu yang bisa menjadi subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana adalah penyelenggara kampanye, tim kampanye, calon dan seterusnya, gitu ya, ditentukan. Jadi kalau bukan calon dan bukan tim kampanye, nggak kena, tidak bisa menjadi subjek, tidak bisa dituntut dengan pasal itu. Oke, nah ada satu kasus di satu daerah, begini, si A itu punya duit, dia punya kaya, punya uang, dan dia calon anggota DPR di Dapil A. Lalu dia pergi ke Dapil B, di sana dia kasih uang kepada orang sana untuk money politics. Kemudian kasusnya diproses oleh Bawaslu sampai ke penyidik. Ya, saya bilang ke Bawaslu dan penyidiknya, itu harusnya orang yang dari Dapil A tadi juga kena walaupun dia ngasih uangnya di Dapil B. Itu tetap politik uang juga dan dia subjek untuk bisa diproses juga. Tapi ternyata kasus itu terhenti. Kenapa? Karena dianggap si orang dari Dapil A tadi tidak memenuhi unsur subjek tindak pidana pemilu politik uang karena itu ditentukan harus tim kampanye atau harus calon. Dan dia bukan calon dan bukan tim kampanye di Dapil B. Nah, ini kan cilaka ya. Jadi saya bilang nggak benar nih penegakan hukum seperti ini ya, karena bisa dikelabui. Harusnya kalau tidak begitu, dia bisa menggunakan penyertaan. Jadi si orang dari Dapil A itu dianggap sebagai penggerak atau aid locker. Loh Pak, tapi kan dia bukan tidak memenuhi kualifikasi. Justru dalam aid locker orang yang tidak memenuhi kualifikasi pun bisa kena. Gitu. Ini kurang baca hukum pidana ini. Nggak tahu hukum pidana dapat apa atau nggak tahu pernah belajar atau nggak hukum pidana. Jadi banyak sekali ketentuan soal penyertaan, soal gabungan, soal percobaan tidak digunakan dalam proses tindak pidana pemilu, termasuk dengan politik uang tadi. Gitu ya, nah Diva ya. Oke, saya kembalikan ke Mas Ali. Gerhard ya, habis ini Satrio. Silakan Gerhard, mungkin short question aja karena kita udah mau jam 15.40. Ya Prof, izin bertanya lagi terkait yang limitasi waktu penanganan proses yang dugaan tindak pidana pemilu. Kan salah satunya itu ada batasan bahwa batas kewenangan penyidik itu adalah 14 hari sejak dugaan laporan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh masyarakat diterima. Nah, sebenarnya pertanyaan saya ini sih Prof, gimana kalau misalnya itu di daerah wilayah kepulauan di mana aksesnya itu termasuk susah untuk ini, apakah kemudian 14 hari ini justru malah jadi penghambat gitu Prof. Dan juga terkait yang kalau misal ini sih Prof, yang pra-peradilan kan kalau di Undang-Undang Pemilu dan juga di Peraturan Bawaslu kan tidak dijelaskan secara maksudnya tidak dibahas mengenai pra-peradilan itu, sehingga untuk pra-peradilan berarti nggak cukup KUHP. Nah, ini terkait kasus yang di Pilkada di Gorontalo, di mana ada gugatan pra-peradilan terkait yang tindak pidana pemilu, walaupun ditolak hakim. Sebenarnya saya penasarannya kalau misalnya pun dikabulkan dan itu
melewati apa yang batas 14 hari itu, apa itu nggak menjadi masalah atau gimana, Prof? Itu aja sih pertanyaan saya. Makasih, Prof. Ya, langsung ya Mas Ali ya. Ya jelas ya, batasan waktu yang sangat singkat baik dalam penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan itu sangat menghambat dan bisa menjadi insentif bagi orang yang melanggar, yang melakukan tindak pidana, dan disinsentif bagi orang yang baik-baik saja, yang jujur. Ya kan? Kalau misalnya orang, ini sering terjadi nih, udah mulai dipanggil Bawaslu, besok panggilan kedua kabur dia. Kan Bawaslu tidak punya upaya paksa. Ya kan? Kabur dia. Setelah lewat berapa hari yang ditentukan, lewatin 7 hari atau lewatin 14 hari, balik. Mau apa? Udah nggak bisa diapa-apain. Ya kan? Sehingga perkaranya gugur. Itu jelas merupakan hambatan bagi penegakan hukum pemilu menurut saya. Ya. Nah, sebetulnya ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu itu hukum acaranya yang mengikut KUHAP. Yang diatur secara spesifik di undang-undang itu terutama soal batasan waktu, soal mekanisme pelaporan, penyidikan, dan seterusnya, yaitu ikut di Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Pemilihan. Tapi yang tidak diatur di situ ikut KUHAP. Berarti ketentuan-ketentuan lain yang tidak diatur di situ ya harusnya ikut KUHAP. Gitu. Ya. Oke, kalau masih ada lagi silakan. Kalau tidak ada, saya mau dua lagi, Prof. Mungkin sedikit ya, Prof. Okay. Mungkin Attalah Elandra sama Satrio Alif, cuma Satrio dulu nih tadi. Oke, silakan. Soalnya kalau tidak saya mau membahas satu hal lagi yang menarik juga sebagai penutup nanti. Ya, oke, silakan. Silakan Satrio. Satu pertanyaan aja Satrio ya. Siap Bang. Baik, terima kasih atas kesempatannya Prof Kopo dan Bang Ali. Saya ingin bertanya terkait dengan suatu kasus Prof di Pilkada 2020 yang lalu. Itu di Belitung Timur ya. Itu kan ada sempat kasus sengketa pelanggaran tindak pidana soal penghasutan ya Prof. Nah ini kan deliknya pasti delik aduan kan ya. Nah ini kan yang saya ingin tanyakan bagaimana batasan-batasannya Prof. Karena kan misalnya tadi kan sempat dibilang ya negatif campaign sama black campaign, tapi buat beberapa orang kan sempat bisa dibuka balikan ya. Sebenarnya ini masuk negatif campaign, tapi karena ini menyinggung saya, merupakan penghasutan terhadap saya, maka itu termasuk ke dalam ketentuan pidana pemilu, Prof. Nah, kira-kira apakah ada batasan rigid untuk membatasi hal-hal kemungkinan yang terjadi seperti itu, Prof? Terima kasih. Ya, Satrio, kamu agak cepat sih, tapi mudah-mudahan aku menangkap ya. Sebetulnya semua delik laporan ya, delik biasa, tidak ada yang delik aduan sih di Undang-Undang Pemilu itu, delik biasa ya. Tapi begini ya, menyangkut dengan penghinaan atau pencemaran atau, nah itu sebetulnya kan ada unsur subjektifnya ya kan, sehingga tidak semua orang tahu bahwa dirinya bahwa orang itu dihina. Kan yang tahu bahwa saya dihina atau dicemarkan nama baiknya itu kan saya sendiri. Kalau orang mengatakan A kepada saya, orang lain nggak bisa mengatakan orang itu dihina, nggak bisa dong. Ya. Kan yang tahu itu yang punya kehormatan, nama baik dan sebagainya itu saya gitu. Ya. Nah tapi kan ada beberapa ketentuan yang sudah dijadikan delik biasa, yang sebetulnya sifatnya penghinaan atau pencemaran yang sifatnya subjektif tadi, kemudian karena dijadikan delik biasa bukan delik aduan, akhirnya ya orang melaporkan itu. Dan yang lebih parah adalah nih penggunaan undang-undang ITE yang salah, yang tidak benar. Itu pernah terjadi berapa kali ya. Dalam kampanye pemilu atau pilkada itu si A berkampanye berorasi gitu. Nah itu menyangkut misalnya presiden atau menyangkut ya kalau nggak salah presiden ya, pernah kejadian di Jawa Barat. Nah kemudian rupanya itu direkam oleh salah seorang peserta dari rapat umum itu, direkam dan kemudian itu dimasukkan di internet ya, dimasukkan. Nah berarti kan sudah menjadi terkait dengan undang-undang ITE dong, ya kan? Sudah dimasukkan menjadi data elektronik kan? Nah, siapa yang jadi terdakwa? Yang jadi terdakwa ternyata orang yang berorasi tadi kan, ini salah kaprah. Lah dia berorasi, kalaupun dia dituduh melakukan penghinaan ya bukan undang-undang ITE dong, dengan KUHP. KUHP itu kan orang yang merasa dihina itu yang kena, yang harus mengadukan. Nah, tapi karena dimasukkan undang-undang ITE berarti bukan delik aduan lagi. Nah, orang itu kemudian dituntut, diadili dan dihukum penjara. Nah itu salah kaprah menurut saya, itu salah kaprah ya. Nah kemudian saya balik lagi ke soal tadi yang namanya negatif campaign, black campaign itu juga harus hati-hati ya. Sebetulnya kalau kita lihat perdebatan di
memang setiap negara itu beda-beda ya, ukuran itu apakah merupakan negatif campaign atau black campaign itu kadang-kadang beda-beda ya. Suatu perdebatan yang di Amerika itu biasa saja, mungkin di kita wah itu sudah melakukan black campaign itu, gitu ya. Nah, kadang-kadang itu digunakan untuk ya sekedar memproses pihak lain agar pihak lain menjadi terlapor dan kemudian menjadi tersangka. Nah, kalau sudah begitu dia berada di atas angin nih kalau untuk kampanye ya, oh itu sudah jadi tersangka. Padahal apa saja yang bisa merugikan pihak lain itu dilaporkan ke Bawaslu, gitu ya. Nah itu yang kemudian sering terjadi juga ya. Itu mungkin Satrio ya. Saya tidak bisa menjawab semuanya nih karena ada satu pertanyaan lagi. Salah, silakan langsung ya. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Saya mungkin mau nanya nih Prof terkait kalau misalnya proses pemilu domestik mau baik terutama tingkat nasional gitu ya. Nah tapi ini ada intervensi dari foreign legal entity gitu Prof. Misalnya mungkin kalau contohnya mungkin seperti Russian meddling di Amerika atau intervensi Cambridge Analytica dan sebagainya. Nah itu mekanismenya kalau apabila itu terjadi di Indonesia baik itu dalam bentuk intervensi uang maupun teknologi gitu ya Prof atau influence itu. Nah itu mekanisme penegakan hukum di negara kita dan mekanisme penegakan hukum internasional itu seperti apa ya Prof? Ya, silakan. Sebentar saya sedikit agak terdistract dari ada suara-suara. Tapi saya coba menangkap ya yang ditanyakan Atola tadi. Jadi sebetulnya keterlibatan pihak asing untuk masuk ke atau mengintervensi pemilu di Indonesia itu sudah diantisipasi. Oleh karena itu mulai dari campaign fund, ya pendanaan kampanye sudah diatur. Jadi tidak boleh menerima campaign fund dari luar negeri, apapun, baik perorangan atau organisasi atau negara, bahkan negara, ya itu pasti ditolak dan itu merupakan tindak pidana. Nah, jadi sebetulnya itu sudah, tapi ya tentu saja apakah ini bisa dideteksi atau tidak itu soal penegakannya. Yang kedua adalah berkaitan dengan adanya intervensi dari, bukan terkait dengan pendanaan dan sebagainya, tapi mungkin hal-hal lain. Saya kira kalau dalam undang-undang pemilu itu tidak semua diatur seperti itu. Jadi mungkin itu ada undang-undang lain yang mengaturnya dan juga mungkin juga ada terkait dengan hukum internasional dan sebagainya. Jadi tidak semua memang diatur. Yang terutama menyangkut dengan keterlibatan luar negeri tadi yang diatur agak detail adalah mengenai campaign fund. Ya, juga menyangkut syarat calon. Nah itu juga diatur tuh. Nah kemarin itu ada rame ini bagian terakhir saya kira Mas Ali yang saya mau bahas ya. Ada yang waktu itu terjadi NTT, ya kan? Seorang calon yang masih warga negara, kan ada negara yang bisa duit negara Amerika Serikat. Ya, nah Indonesia itu begitu dia menerima kewarganegaraan asing berarti dia sudah melepas kewarganegaraan Indonesia. Berarti sebenarnya warga negara asing kan dia. Ya. Nah dalam beberapa forum saya sudah mengatakan harusnya itu tidak boleh menunda-nunda KPU-nya. Walaupun tahapan sudah selesai, sudah pemungutan suara, sudah penghitungan suara, bahkan sudah pengumuman, harusnya begitu diketahui itu ada calon yang warga negara asing, maka harusnya KPU itu harus mengoreksi keputusannya. Ya. Nah, tapi kemudian saya juga mengatakan bahwa kalau KPU tidak bisa melakukan itu, KPU ragu-ragu, maka harusnya bisa digugat melalui MK. Dan akhirnya digugat, walaupun waktunya sudah lewat. Itu waktunya sudah melewati. Jadi MK menurut saya berpihak kepada substantive justice. Jadi waktunya menggugat itu sudah lewat, tapi MK tetap memproses itu dan kemudian memenangkan gugatannya dan dilakukan PSU di mana si calon tadi sudah diskualifikasi. Ya, nah itu yang menurut saya disebut dalam pemilu sebagai ab initio ineligibility. Dia tidak eligible sejak awal. Sama dengan kasus Bovendigul ya. Di mana dia sudah ineligible ya, ab initio ineligibility. Sudah tidak sah sejak dari jadi awal ya, sehingga itu harus diulang pemungutan suaranya di seluruh TPS dan orang itu didiskualifikasi. Itu mungkin saya kira. Nah, sayangnya waktunya sudah habis. Sebetulnya banyak sekali yang ingin didiskusikan menyangkut electoral justice ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Hal-hal lain silakan dicari, telusuri dari undang-undang, dari jurnal dan berbagai sumber lain. Mohon maaf jika saya ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan. Saya kembalikan ke Mas Ali. Makasih Mas Ali sudah mengundang untuk acara ini. Baik, terima kasih Prof. Sudah berbagi dengan kita ilmunya. Tentunya orang luar kalau mengundang Prof. Topo sangat sulit ya. Tapi karena kita masuk Fakultas Hukum dan Prof. Topo juga tim pengajar di kelas pemilu ini, teman-teman mendapatkan privilege untuk itu.
Prof Topo kalau diminta jadi saksi ahli pilih-pilih soalnya. Ya, cuma yang benar-benar gitu ya. Walaupun bayarannya gede nggak gampang tergiur lah Prof. Kadang-kadang tidak menang, tapi ya saya sudah menyampaikan yang benar. Baik, seperti yang Prof. Topo sampaikan, sebenarnya urusan pemilu ini banyak yang dibahas dan sangat dinamis ya. Apalagi di Indonesia sangat dinamis dan segala macam kekhasannya, dari mulai institusionalisasi yang cuma formasi 3 lembaga ini khas Indonesia dan berbagai macam. Tentunya berbagai macam hal yang terjadi di Indonesia sangat memungkinkan untuk menjadi bahan kajian dan lain-lain. Saya selalu mengencourage teman-teman untuk bisa selalu update ya kalau kuliah hukum tata negara gitu ya, mengenai berbagai macam isu yang ada, termasuk yang baru tadi Prof. Topo sampaikan, ada orang WNA yang ternyata menang pilkada, itu menyentuh 2 aspek hukum tata negara sebenarnya, kewarganegaraan dan juga pemilu itu sendiri. Nah, banyak sebenarnya yang bisa kita kaji, tapi karena kita terkendala dengan waktu dan sudah selesai juga kuliahnya, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Topo Santoso yang sudah berkenan untuk sharing dengan kita, membagi ilmunya, dan juga buat rekan-rekan yang sudah sangat aktif, saya apresiasi. Untuk itu mungkin sedikit pengumuman. Insya Allah besok akan saya umumkan di Google Classroom mengenai tugas ya, mengenai tugas yang harus teman-teman kerjakan. Itu sebagai komponen penambah penilaian. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi terima kasih Profesor Topo yang sudah berkenan hadir. Sehat selalu Prof. Dan rekan-rekan juga semoga sehat terus, puasanya lancar. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.